Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain. Amin. Qara'tu hadzal kitab bi sanadin muttasil ila mu'allifihi. Tanbihun ay hadza tanbihun man mata wa alaihi salatu fardin, siapapun orangnya yang mati dan dia masih memiliki kewajiban salat fardu, artinya belum diqadha, lam tuqda, maka tidak usah diqadha, walam tufda anhu, dan juga tidak usah dibayar fidyah untuknya. Ini pendapat yang kuat dalam madhab Syafi'i. Orang yang mati dia masih punya qadha sholat, baik itu qadha sholat yang ditinggalkan sebab uzur ataupun tidak uzur, maka tidak diwajibkan untuk mengqadha dan juga tidak difidyahi. Ini berbeda dengan saum. Kenapa? Karena puasa itu sendiri ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan apabila ada orang yang mati wa alaihi syiyam, sementara dia meninggalkan puasa, maka Rasul memerintahkan shoma anhu waliyuhu, walinya atau siapapun dia, keluarganya disunahkan untuk atau dianjurkan untuk mengganti puasanya, mengqadha puasanya. Nah, ini pendapat jumhur Syafi'iyah yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat kemudian dia mati belum sempat qadha, maka tidak usah diqadha dan tidak usah difidyahi. Begitu. Ini pendapat yang kuat. Wa fi qaulin, dalam satu pendapat lagi, ya, innaha tuf'alu anhu awsa biha amla. Sesungguhnya sholat tersebut diqadha, ya, atau dilaksanakan qadha atasnya, baik dia berwasiat ataupun tidak. Ini pendapat ini dhaif, lemah, ya, karena memang tidak mewujud dalil yang memerintahkan. Hanya saja pendapat ini dilakukan oleh sebagian dari ulama ashabus Syafi'i, ya, pengikut mazhab Syafi'i. Nah, ini diterangkan dalam kitab I'anatul Thalibin, ya, banyak ulama dari mazhab Syafi'i yang kemudian mengakomodasi pendapat ini. Tapi kalau pendapatnya Abu Hanifah, dia diqadha jika dia berwasiat, jika tidak berwasiat tidak diqadha. Hakaul Ubadi an Syafi'i li khabarin fihi. Imam Ubadi menceritakan dari Imam Syafi'i karena berdasarkan hadis riwayat Bukhari di dalamnya, ya, yang menceritakan tentang qadha bagi orang yang melaksanakan ibadah badaniyah. Sebab kalau puasa boleh diqadha, maka sholat pun boleh diqadha karena sama-sama ibadah badaniyah, begitu maksudnya. Wa fa'ala bihi Subkiyu, ya, an ba'di aqaribihi, dan Imam Subki melakukan hal itu, artinya melaksanakan qadha atau fidyah, ya, bagi saudara-saudara atau kerabat-kerabat beliau yang wafat. Jadi ini tidak hanya diamalkan oleh Imam Subki, tapi sebagian ulama Syafi'iyah itu memperlakukan qadha salat dan atau fidyah bagi orang-orang yang meninggalkan salat dan dia mati sebelum dia membayarnya atau mengqadhanya. Begitu. Dan ini juga diberlakukan oleh sebagian guru-guru kita, ya, yang misalnya sakit belum sempat melaksanakan sholat dengan baik dan sebagainya, itu biasanya diqadha atau difidyai. Berapa jumlahnya? Likulli yaumin muddun, setiap hari adalah satu mud. Itu begitu. Ini harus dijadikan periksa bahwa kalau ada yang nggak mau qadha dan nggak mau fidyai, ya nggak masalah karena itu merupakan pendapat jumhur. Tapi Imam Subki dan ulama-ulama Syafi'iyah lainnya menganjurkan untuk diqadha dan atau difidyai. Wa yu'maru, dan diperintahkan dzu siban, dzakaron au unsa, orang anak kecil, ya, orang yang memiliki umur masih kecil, ya, anak kecil, ya, dzakaron au unsa, laki-laki ataupun perempuan, mumayyizun, yang sudah tamyiz, bi ansara yaqulu wa yasrabu, apabila dia sudah bisa makan dan minum, wa yastanji wahdahu, dan istinja secara sendiri, ya, yajibu ala kullin, ya, dan artinya wajib atas semua orang tua, min abawahi wa in ala, dari orang tuanya maupun kakeknya sampai ke atas, ya, untuk melaksanakan atau memerintahkan kepada anak kecil melaksanakan sholat, begitu. Tsummal wasi, kemudian orang yang diwasiati, wa ala malikir raqiq, dan atas orang yang memiliki budak kalau memang anak tersebut masih budak. Ayakmurahu, yang wajib adalah memerintahkan dia biha, untuk mengerjakan sholat, as-sholati, artinya sholat walau qadhaan, meskipun yang dilaksanakanlah sholat qadha.
wa bi jami'i syurutiha, dan menjalankan sholat dengan memenuhi semua syarat-syaratnya. Jadi ketika anak itu sudah mulai tamyiz, maka dia diperintahkan melaksanakan sholat dengan memenuhi syarat-syaratnya. Li sab'in, ya, setelah umur 7 tahun. Ai ba'da sab'in minas sinin, artinya setelah dia berumur 7 tahun. Setelah berumur 7 tahun diperintahkan melaksanakan sholat, ya, dengan baik, karena syarat rukunnya harus terpenuhi dengan baik. Ai ingda tamamiha, artinya tatkala kesempurnanya usia 7 tahun. Wa in mayyaza qablaha, walaupun dia sudah tamyiz sebelumnya. Wa yam bagi ma'asighatil amri at-tahdidu, dan siyukyanya apa itu nama tahdid itu menekankan dengan keras, memerintahkan dengan keras, disertai dengan sigat perintah. Nak sholat, gitu, seperti itu. Perintahnya tegas, karena perintahnya yu'mar itu hanya perintah, tidak disuruh untuk mukul, tapi memang disuruh untuk melaksanakan sholat dengan tegas, gitu. Wa yudrabu darban ghairu mubarrihin, dan dipukul dengan pukulan yang tidak membuat ia sakit, tidak menyakiti. Wujuban, dengan wajib, mimman dzukira, bagi orang yang tersebut di atas, ya, laki-laki ataupun perempuan dan sebagainya tadi, wajib dipukul, ya, anak kecil yang sudah tamyiz wajib dipukul oleh walinya. Jadi kalau begitu, kalau ada wali atau orang tua melihat anaknya umur 10 tahun tidak melaksanakan sholat dengan baik, kok didiamkan, ya dosa. Kok enggak dipukul, ya dosa. Yang dosa orang tuanya. Alaiha, ya, ai ala tarkiha, arti atas meninggalkan sholat. Artinya dia dipukul jika meninggalkan sholat, walau qodhoan, meskipun yang dilaksanakan adalah sholat qodho. Au tarki syartin min syurutiha, atau dia meninggalkan salah satu syarat dari sholat. Misalnya ketika dia sujud enggak sempurna, enggak baik. Ketika dia sholat masih bercanda dan sebagainya, itu harus dipukul, ya, dipukul, tapi ghairu mubarrih, ya, tidak membuat ia sakit, membuat saat-saat membuat berdarah dan sebagainya, tapi pukul pendidikan. Kapan dipukul? Li ashrin, ai ba'da istikmaliha, artinya setelah sempurna umur 10 tahun. Lil hadis sahih, berdasarkan hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam, murru as-sabiyya bis sholati, perintahkanlah anak kecil untuk melaksanakan salat idza balagha sab'a sinina, tatkala dia sudah sampai umur 7 tahun. Wa idza balagha 10 sinina, dan apabila dia sudah sampai umur 10 tahun, fadribuhu 'alaiha, maka pukullah dia jika dia meninggalkan salat, gitu aja maknanya. Maka pukullah dia karena ia meninggalkan sholat, ya, itu aturannya. Kasaumin, seperti juga meninggalkan puasa, atau qahu, yang ia kuat menjalankannya. Fa innahu yu'maru bihi, maka sesungguhnya diperintahkan untuk melaksanakan puasa li sab'in, karena dia umur 7 tahun. Wa yudrabu alaihi, dan dipukul jika dia meninggalkan puasa li asrin, ya, karena dia sudah umur 10 tahun. Ketika dia sudah umur 10 tahun. Kas sholati, seperti sholat. Wa hikmatu dzalika, hikmahnya akan hal itu, at-tamrinu 'alal ibadati, yaitu tamrin, melatih anak untuk melaksanakan ibadah, liyata'awwadaha, supaya dia bersiap-siap dalam melaksanakan ibadah, fala yatrukuha, dan tidak pernah meninggalkan sama sekali.